Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri atas nama Andi Jelani Pratamasya, NIM D0411811035 sebagai moderator. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas yaitu mengenai Economic Emission Dispatch. Oke, next. Jadi kelompok 2 itu terdiri dari beberapa member, ada 7. Yang pertama ada Muhammad Syafiq Umar dengan NIM D41116303. Kemudian ada Muhammad Hilmi Hanif M dengan NIM D0411713131. Kemudian saya sendiri Andi Jelani Pratamasya dengan NIM D0411811035. Kemudian Muhammad Sabri Maskur dengan NIM D0411811348. Kemudian ada Maker Rupang dengan NIM D0411811033. Kemudian Muhammad Irsan Sadri dengan NIM D0411811516. Kemudian ada Atia Nisa Konitin dengan NIM D0411811029. Next. Pada presentasi kali ini ada 7 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai polutan hasil pembakaran dari batu bara, kemudian fungsi objektif dari ekonomi dispatch, kemudian tujuan ekonomi emission dispatch, kemudian fungsi tujuan ekonomi, fungsi biaya, fungsi tujuan emisi, dan yang terakhir itu adalah fungsi emisi CO2. Yang pertama, untuk materi polutan hasil pembakaran batu bara itu akan dibahas oleh saya sendiri. Ya, jadi polutan hasil pembakaran batu bara yang kita ketahui bahwa pembangkit tenaga termal itu yang mana menggunakan bahan bakar fosil, salah satunya ini batu bara, tentu dia akan menghasilkan yang namanya gas emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Nah, gas emisi inilah yang nantinya akan mencemari udara atau bisa jadi polusi udara, sehingga terjadi penurunan kualitas udara itu sendiri. Dan tentu juga akan mengganggu lingkungan serta yang ada di sekitarnya. Nah, sebenarnya apa-apa saja limbah yang bisa dihasilkan dari pembakaran batu bara itu sendiri, ya, kita dapat lihat dari slide selanjutnya. Kemudian limbah hasil pembakaran batu bara itu ada 5 yang kami jelaskan di sini. Yang pertama itu ada abu sisa pembakaran, kemudian gas belerang oksida, kemudian nitrogen oksida, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Kemudian untuk pada pembakaran batu bara nitrogen itu biasanya akan dirubah menjadi nitrogen oksida yang disebut NOx. Selain nitrogen dari batu bara, NOx juga dapat terbentuk dari nitrogen dalam udara pembakaran. Dari limbah yang dihasilkan itu, apa-apa saja yang dampak yang bisa ditimbulkan dari limbah tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat dari slide. Ya, jadi zat nitrogen oksida itu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Kemudian zat nitrogen oksida juga membentuk partikel-partikel nitrat sangat halus yang menembus bagian terdalam dari paru-paru. Zat oksida bereaksi dengan asap bensin yang tidak terbakar dan zat-zat hidrokarbon lain di sinar matahari itu akan membentuk ozon yang rendah. Ozon rendah yang berbentuk kabut berwarna coklat kemerahan yang menyelimuti sebagian besar kota yang ada di dunia.
Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi objektif dari economic dispatch, itu akan dibahas oleh pemateri kedua atas nama Muhammad Sabri Mashkur. Kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabri Mashkur, NIM D0411811348. Kali ini saya akan membahas tentang poin fungsi objektif economic dispatch. Jadi, economic dispatch itu sendiri dapat didefinisikan sebagai proses minimisasi fungsi objektif dengan memperhitungkan kekangan sistem dan unit pembangkit. Kekangan sistem tersebut meliputi keseimbangan antara daya dibangkitkannya dengan total beban, serta kekangan tambahan berupa batasan maksimum emisi CO2 yang diizinkan. Kekangan unit meliputi batasan minimum dan maksimum pembangkitan tiap unit generator. Economic dispatch berperan utama dalam tersedianya pengiriman daya optimum dengan biaya bahan bakar yang minimum dengan kendala operasional yang terkait. Biaya bahan bakar menjadi biaya pembangkitan yang utama. Kemudian bisa kita lihat setiap unit pembangkit termal mempunyai fungsi biaya bahan bakar yang sederhana dalam bentuk fungsi kuadratik yang tercantum dalam slide ini. Kemudian dari persamaan yang ada, persamaan yang ditampilkan dapat kita gambarkan karakteristik unit termal dengan kurva cekung yang menunjukkan apabila semakin besar daya yang dibangkitkan oleh unit pembangkit termal, maka semakin besar pula biaya bahan bakar yang dihasilkan. Seperti kita lihat gambar kurva dari biaya bahan bakar yang ditampilkan. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Kanda Syafiq Umar. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Sabri Mashkur. Jadi apa sih sebenarnya hubungan antara polusi yang dihasilkan dari pembangkit itu dengan economic emission dispatch? Jadi tujuan dari economy emission dispatch ini itu akan dijelaskan oleh pemateri ketiga atas nama Muhammad Syafiq Umar. Kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya Muhammad Syafiq Umar, NIM D41116303. Jadi setelah dijelaskan tentang dari polutan hasil pembakaran batu bara, terus dari fungsi objektif ekonomi dispatch. Nah, selanjutnya itu tujuan ekonomi emission dispatch. Nah, economic emission dispatch atau biasa juga disingkat EED memiliki tujuan tujuan utama. Dan tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu meminimalkan biaya pembangkitan, nah, khususnya bahan bakar. Akan tetapi economic emission dispatch ini juga dapat meminimalkan emisi gas buang dengan menentukan besarnya daya pembangkitan masing-masing unit pembangkit. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari Saudara Syafiq. Kemudian untuk materi selanjutnya itu mengenai fungsi tujuan ekonomi yang akan dibahas oleh pemateri keempat atas nama Andi Muhammad Hilmi Hanif M. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan saya akan membahas fungsi tujuan ekonomi. Nah, salah satu tujuan dari permasalahan EED atau Economic Emission Dispatch itu untuk meminimalkan total biaya pembangkitan
Nah, fungsi biaya pembangkitan diberikan pada persamaan sebagai berikut, yaitu FCP sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dalam kurung AI tambah BIPI tambah CIPI kuadrat, di mana AI, BI, dan CI itu adalah cost function. Nah, dan PI sama dengan daya output dari unit pembangkit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu materi kelima mengenai fungsi biaya, itu akan dijelaskan oleh Saudara Irsan Sadri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Sadri, NIM D0411 811516. Jadi, fungsi biaya itu adalah suatu upaya untuk meminimalkan biaya dari pembangkit-pembangkit yang beroperasi untuk memenuhi permintaan beban dengan tetap memperhatikan batasan-batasan teknis dan operasional dari masing-masing pembangkit, yang mana biaya pengoperasian pembangkit itu utamanya ditentukan oleh banyaknya bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan pembangkit tersebut, di mana semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan, maka semakin besar pula biaya pengoperasiannya. Dalam permasalahan EED atau Economic Emission Dispatch, yang dimaksud adalah fungsi biaya pembangkitan. Ya, untuk rumusnya bisa pada slide selanjutnya. Bisa di next. Nah, di sini dapat kita lihat rumusnya. Nilai PI dimasukkan ke fungsi FI, yang mana fungsinya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, NI sama dengan AI tambah BI kali PI tambah CI kali PI kuadrat, di mana FI merupakan besar biaya pembangkitan, AI, BI, CI merupakan cost function, dan PI merupakan output daya dari masing-masing pembangkit dalam satuan megawatt. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya dan mohon dimaafkan. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Irsan Sadri. Selanjutnya untuk materi yang ke-6 mengenai fungsi tujuan emisi, itu akan dijelaskan oleh Saudari Atia Nisa Kunitin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Atia Nisa Konitin, NIM D0411811029. Saya di sini akan menjelaskan fungsi tujuan dari emisi, yang dimana ketika terjadi polusi udara pada atmosfer bumi yang disebabkan oleh emisi gas seperti SO2, karbon dioksida, dan NO, yang dihasilkan dari pembangkitan energi listrik pada pembangkit listrik termal. Dan salah satunya itu tujuan dari EED atau Economic Emission Dispatch ini merupakan untuk meminimalkan hasil emisi akibat dari pembakaran bahan bakar pada pembangkit listrik termal. Dan di sini juga jumlah emisinya itu dari setiap unit pembangkit yang diberikan sebagai persamaan dari setiap daya output yang dihasilkan oleh masing-masing unit pembangkit. Oke, next. Ya, di sini kita dapat persamaan dari total emisi pada sistem tenaga listrik, yang dimana FC dikali P sama dengan sigma dikali alfa I ditambah beta I kali PI dan gamma I dikali P kuadrat I, yang dimana alfa I dan beta I, gamma I merupakan koefisien emisi dari masing-masing generator, dan FC juga ini merupakan total emisi bahan bakar pembangkit dalam sistem. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk materi yang terakhir itu mengenai fungsi emisi dari karbon dioksida, itu akan dibahas oleh pemateri ketujuh atas nama Meike Rupang. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan saya Meike Rupang dengan NIM D6411811033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi emisi karbon dioksida yang dihasilkan pada pembangkitan. Nah, fungsi emisi CO2 itu sendiri adalah fungsi yang menyatakan jumlah emisi CO2 yang dihasilkan pada suatu pembangkit unit termal. Nah, kuantitas atau jumlah emisi CO2 suatu unit termal berhubungan langsung dengan kuantitas atau jumlah daya yang dibangkitkan oleh unit tersebut. Nah, hubungan tersebut dapat diformulasikan dengan sebuah fungsi kuadratik. Nah, dapat kita lihat persamaannya pada slide, yaitu EI sama dengan XI ditambah YI PI ditambah ZI PI kuadrat dengan satuan ton per H, di mana XI, YI, dan ZI sendiri adalah konstanta dari fungsi kuadrat tersebut. Kemudian PI sendiri itu adalah daya yang dibangkitkan oleh pembangkit tersebut. Next. Kemudian untuk kurva fungsi emisi CO2 sendiri sama halnya dengan fungsi biaya bahan bakar. Nah, kurva emisi CO2 ini bisa kita gambarkan dengan adanya fungsi emisi CO2 tadi, fungsi kuadrat. Nah, karena fungsi emisi CO2 ini merupakan fungsi kuadrat, maka pada umumnya kurva emisi CO2 itu akan menggambarkan kurva cekung. Nah, seperti dapat kita lihat pada slide, di mana kurva yang terbentuk itu pada sumbu X-nya diwakilkan oleh P atau daya output yang dibangkitkan oleh pembangkit tersebut. Kemudian di sumbu Y-nya ada emisi CO2 yang dihasilkan dari pembangkit tersebut. Nah, nilai emisi yang dihasilkan dari tiap pembangkit itu akan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena setiap unit pembangkit memiliki kapasitas pembangkitan daya yang berbeda-beda, serta bahan bakar yang digunakan juga berbeda-beda. Contohnya ada pembangkit yang menggunakan gas dan ada juga yang menggunakan batu bara. Nah, dengan memperhatikan nilai emisi dari setiap pembangkit, maka faktor lingkungan kita dapat mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengoperasian pembangkit-pembangkit yang ada, khususnya pembangkit unit termal. Nah, di mana kita harapkan pengoperasian pembangkit unit termal yang ada menghasilkan emisi CO2 seminimal mungkin untuk mengurangi adanya polusi terhadap lingkungan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudara Meike, itu sangat menarik. Kemudian sebelum kita akhiri presentasi pada pertemuan kali ini, saya akan menyimpulkan sedikit dari apa yang telah dipaparkan tadi. Ya, jadi pada materi ini itu berkaitan tentang economic emission dispatch. Jadi ini hampir sama dengan materi yang sebelumnya, itu mengenai economic dispatch, yang mana selain kita ingin meminimalkan biaya dari setiap pembangkit, ternyata kita lihat ada masalah lagi, yaitu karena ini mengenai pembangkit termal yang menggunakan bahan bakar fosil yang seperti dijelaskan tadi, seperti batu bara, minyak, dan gas. Dari hasil pembakaran tersebut, otomatis yang kita tahu pasti ada yang namanya CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran.
Dan yang dijelaskan tadi itu terkhusus ke batu baranya, itu bahkan lebih banyak lagi limbah-limbah yang dihasilkan. Yang saya jelaskan tadi itu ada 5. Nah, dari permasalahan ini timbullah ini yang namanya economic emission dispatch, yang mana selain kita ingin meminimalkan biaya dari pembangkitan, kita juga perlu meminimalkan dampak dari emisi gas buang yang dihasilkan dari pembangkit tersebut. Untuk tahap-tahapnya, metode-metodenya itu telah dijelaskan pada presentasi tadi. Jadi mungkin bisa lebih diperdalam lagi, dibaca-baca lagi. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu yang bisa saya dapat simpulkan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Mas Sabri? Sudah di record, Sabri.